Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ekskul Menulis pada pertemuan kedua bersama Ustadzah Komalasari dan yang biasa disebut Ustadzah Oom. Ya. Insya Allah pertemuan kedua ini materi yang akan Ustadzah sampaikan adalah apa itu menulis. Baik, sebelum kita mulai, kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadzah awali dengan pengertian. Pengertian menulis adalah merupakan komunikasi tidak langsung yang berupa pemindahan pikiran atau perasaan dengan tulisan. Ustadzah ulangi, pengertian menulis adalah merupakan komunikasi tidak langsung yang berupa pemindahan pikiran atau perasaan dengan tulisan. Selanjutnya, masuk pada tujuan ekskul menulis. Tujuan ekskul menulis ini dimaksudkan agar siswa mampu menuangkan sekali lagi pikiran dan perasaannya dengan bahasa tulis secara teratur dan teliti. Secara teratur itu artinya berarti ketika anak-anak menulis, pada ekskul menulis harus mengikuti aturan. Harus mengikuti tahapan, begitu ya. Dan teliti. Teliti ini maksudnya jeli, hati-hati. Sifat teliti, sifat hati-hati, sifat jeli ini untuk apa? Untuk meminimal kesalahan dalam menulis. Biasanya begitu ya, biasanya ada di antara kita masih tertinggal hurufnya ketika kita menuliskan satu kata. Misalnya menulis tujuan, ada yang menulis tujua. Tentu anak-anak harus teliti, kemudian kita memberi huruf N. Apalagi yang teliti misalnya, penggunaan huruf kapital. Apa saja ya huruf kapital? Itu anak-anak sudah mendapatkannya di pelajaran bahasa Indonesia di sekolah ya. Apalagi yang harus diteliti? Tanda baca dan banyak lagi. Sekali lagi Ustadzah ulangi, tujuan ekskul menulis adalah agar siswa mampu menuangkan pikiran dan perasaannya dengan bahasa tulis secara teratur dan teliti. Masuk pada fungsi. Ya. Fungsi yang pertama adalah sarana mengungkapkan perasaan. Di sini Ustadzah meminta anak-anak untuk memiliki satu buku lagi yang digunakan untuk latihan menulis setiap hari. Nah, fungsi menulis adalah sarana mengungkapkan perasaan, tadi begitu ya. Jika anak-anak memang mempunyai cita-cita untuk menjadi penulis, silahkan jadwalkan waktunya setiap hari untuk menulis di buku itu, ya. Mengungkapkan perasaan. Apa sih perasaan itu? Perasaan itu kan gembira, sedih, kesal begitu ya, marah. Nah, mengungkapkan perasaan kepada siapa? Silakan kepada orang tua kah? Kepada teman, kepada guru, kepada adik, kepada mainan, kepada buku, dan sebagainya. Silakan anak-anak tuliskan setiap harinya, gitu ya. Kemudian yang kedua, fungsi penulis yang kedua adalah sarana pemahaman terhadap sesuatu. Jadi dengan menulis begitu,
Kita berarti mengikat ilmu. Mengikat ilmu ini akan menancap, ilmu itu akan menancap di otak kita begitu ya. Jadi mengikat atau menancapkan sesuatu ilmu pengetahuan ke dalam otaknya. Ketika kita menulis begitu, otak kita ingatannya akan semakin kuat. Karena semakin kuat, maka kita akan mudah memahaminya. Begitu ya. Kemudian yang ketiga, sarana mengembangkan, melejitkan perasaan, harga diri yang rendah menjadi meningkat. Kenapa? Karena dituntut untuk terus-menerus belajar sehingga pengetahuannya menjadi luas. Ingat, ketika kita ingin menjadi seorang penulis, tentu saja kita tidak lelah untuk menulis setiap harinya. Ya, menulis itu salah satu sarananya adalah membaca. Tidak mungkin ketika kita menulis tidak membaca. Menulis itu gandengannya ya, pasangannya itu membaca. Membaca apa? Membaca buku. Ya, satu membaca buku. Silakan anak-anak sebanyak-banyaknya membaca buku. Itu akan memperkaya tulisan-tulisan kita. Selain buku yang kita baca, kita pun belajar ya, mencoba belajar membaca lingkungan. Misalnya begitu ya, kita lihat semut-semut di tembok itu kan, kita melihat semut di tembok begitu. Loh, kenapa ya semut itu di tembok, semut itu jalannya kok beriring begitu. Terus kalau ketemu itu saling sapa, seperti itu. Nah, ketika melihat, berpikir begitu ya, berpikir, menelaah, itu namanya membaca. Nah, silahkan dituangkan. Kenapa sih semut kok ketika berjalan selalu menyapa begitu? Dan seterusnya, gitu ya. Lanjut pada fungsi keempat. Fungsi keempat adalah sarana meningkatkan kepekaannya, kepeduliannya, dan kreatif. Ya, seorang penulis itu harus peka, harus peduli. Apalagi dari tugas pertama kemarin ya, disampaikan oleh anak-anak itu hampir semuanya begitu, hampir semuanya ingin menjadi penulis begitu, ingin jadi penulis satu, yang kedua agar bisa agar bisa bermanfaat begitu, agar bisa memberi masukan kepada orang lain begitu, agar bisa berdakwah. Nah, seperti itu kalimat anak-anak yang disampaikan kemarin. Nah, agar bisa berdakwah, agar bisa menyampaikan kebaikan kepada orang lain, itu kita harus peka, kita harus peduli, seperti itu. Dan tentunya kreatif ya. Jadi menyampaikannya dengan cara yang baik, seperti itu. Kemudian fungsi yang kelima. Fungsi kelima ini fungsi terakhir anak-anak. Fungsi kelima adalah sarana mengembangkan suatu pemahaman dan kemampuan menggunakan bahasa. Jadi, ketika kita terbiasa menulis, pemahaman kita itu akan berkembang. Itu sudah pasti. Apalagi gandengan menulis tadi apa? Pasangan menulis tadi apa? Membaca ya. Nah, dan kemampuan menggunakan bahasanya pun meningkat, mengembang ya, berkembang seperti itu. Jadi tata bahasanya baik, kosakatanya juga banyak, itu ya. Itu juga kemarin di alasan mengapa anak-anak menulis juga disampaikan oleh anak-anak. Masya Allah ya. Demikian anak-anak materi pertemuan kedua ini
yang bisa Ustadzah sampaikan. Semoga dapat dipahami. Sekali lagi Ustadzah ingatkan, silahkan anak-anak memiliki 1 buku lagi untuk latihan menulis setiap hari. Ingat ya, setiap hari. Silahkan waktunya ditentukan. Bisa pagi, siang, sore, malam, seperti itu. Tidak usah banyak-banyak. Jangan 1 jam Ustadzah, tidak perlu. 5 menit, 10 menit begitu ya. Tetapi istiqomah. Begitu ya nak ya. Akan menyampaikan tugas kedua. Apa tugasnya? Ini. Tuliskan 10 sampai 20 judul cerita yang akan kamu tulis. Alasan anak-anak menulis kemarin juga banyak yang menyampaikan bahwa ingin bisa membuat cerita. Sekarang Ustadzah bukakan jalannya ya dengan menuliskan judulnya dulu. Judulnya saja 10 sampai 20. Silahkan apa saja yang judulnya yang cerita yang akan anak-anak tulis. Kemudian dari 10 sampai 20 judul tersebut, pilih 3 saja judul cerita yang akan kamu buat dalam waktu dekat. Selanjutnya, dari 3 judul cerita yang kamu pilih, buatlah masing-masing 1 paragraf. Ya. Selanjutnya, tugas disetorkan ke grup paling lambat hari Rabu pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan setelah jam itu grup akan ditutup. Contohkan tugas kedua ini. Contoh tugas kedua, Komalasari kelas 1A. Ini misalnya ya. Judul cerita yang ingin aku buat. 1. Apel yang beruntung. 2. Pukulan sajadah. 3. Corona, kamu mendengarku? 4. Kejutan untuk bunda. 5. Nyalah kamu selimut. 6, 7, sampai seterusnya ya. Silakan anak-anak buat seperti itu. Ini Ustadzah memberi contoh saja ya. Cerita yang ingin aku buat dalam waktu dekat, judulnya adalah jadi dari judul-judul tadi Ustadzah ambil 3 saja. Ustadzah ambil 1, Corona, kamu mendengarku? 2, nyahlah kamu selimut. 3, pukulan sajadah. Selanjutnya 1 paragraf dari judul yang akan aku buat. Ini Ustadzah ambil nyahlah kau selimut ya. Ustadzah buat 1 paragraf. Tak ada yang membuatku nyaman di dunia ini kecuali benda lembut di atas tempat tidurku yang cantik. Ia selalu memberi kehangatan setiap kali aku mengenakannya. Warnanya cerah, gambarnya menarik. Aku sangat menyukainya. Apalagi itu adalah pemberian bundaku yang sangat menyayangi aku. Ini baru 1 judul. Nanti judul yang kedua juga dibuat 1 paragraf. Judul yang ketiga juga dibuat 1 paragraf. Begitu ya. Semoga anak-anak juga bisa memahami tugasnya. Jika belum paham, bisa menghubungi Ustadzah. Baik anak-anak, pertemuan kedua ini Ustadzah cukupkan sampai di sini dulu. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.